Tribuners, kita balik lagi di acara Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan. Kembali lagi dengan aku Joy Dan aku Jihan. ya. Jadi di sini kita bakalan membacakan 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Tapi hari ini cuma ada 2. Oh iya, hari ini cuma ada 2. Maaf ya Tribuners, puasa. Ya jadi hari ini ada 2, tapi pastinya itu beritanya breaking, hot news, dan pastinya terupdate. Oke, Jihan, gimana puasa hari ke-12 ya hari ini? Ya, hari ke-12 masih semangat. Alhamdulillah. Ya paling cuma kukuruyuk dikit lah ya. Kukuruyuk ya, Iya, perutnya. kukuruyuk. Aslam bagaimana? Naik? Asal masih bisa dihandle lah. Masih bisa dihandle. Oke, Tribuners, bagaimana di sana? Apakah kalian lagi ngabuburit atau udah mulai kukuruyuk kayak yang dibilang Jihan? Oke, kita langsung aja ke berita pertama, yaitu aksi perampokan ya Tribuners. Masih berita pertama, lagi-lagi aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket yang ada di Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Nah, aksinya ini pun terekam CCTV tepatnya semalam 21 Maret 2024 tengah malam. Pelaku diduga satu orang mengancam karyawan dengan senjata tajam. Nah, saat kejadian Tribuners, karyawan laki-laki terlihat mau menutup pembukuan jualan, biasalah closingan kan kok malam-malam. Nah, sementara pintu toko malam itu sebenarnya udah ditutup. Nah, pelaku ini pakai helm dan jaket abu-abu menodongkan pisau ke arah karyawan sambil mendekati kasir. Ya, mungkin ini modusnya perampokan ya. Oke, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung ke reporter kita, tapi untuk itu kita saksikan dulu video berikut ini. masih di gudang, masih di gudang. Iya. Iya. Itu masih di tengah Pak Peter, dia bawa senjata enggak? Setahu Bapak, Pak, kejadian itu jam berapa, Pak? Saya jam 23.30. Oh, pertama taunya gimana, Pak? Tamu tahu-tahunya karena ada teriakan maling gitu aja. Teriakan maling. Iya. Yang teriak itu siapa, Pak? Ya, orang-orang situ, orang tetangga simpang ya, Pak. Masyarakat setempat. Itu, Pak, Bapak tengok karyawannya itu, Pak, dibacok di bagian mana, Pak? Oh, kami nggak nengok, cuman artinya setelah semua ini maling sudah berangkat pergi, ternyata ada suami dari pekerja di dalam, katanya kami disekap, katanya. Jadi kami masyarakat sini kami suruh kepung. Iya, Pak. Jadi satu orang disekap, jadi kami gedor-gedor lah itu pintu. Pintu itu gedor-gedor. Ah, baru dia keluar yang siapa korban ini. Tangan kita tuh sudah terbacok semua ini. Tuh berdarah-darah. Oh, Nah, kita kira masih ada dalam lagi kan gitu, karena pintu terkunci. ini tuh kunci ya. Iya, kita gedor-gedor baru saya dibukanya kan gitu. Oh. Kan terkunci dari dalam. Memang dia sendiri di situ. Iya. Nggak lama kita kasih tahu Babinsa, telepon Babinsa hadir. Polisi langsung hadir juga atau gimana, Pak? Babinsa. Babinsa, Pak ya. Oh, Jadi, karena mungkin nggak ada tahu nomor polisi kan, jadi kalau setahu Bapak itu berapa orang, Pak? Kalau dari Bapak tahu gitu, Pak? kalau yang lari itu kan satu orang yang pakai kereta Vario. Oh,
Warnanya sih kita nggak tahu, tapi harus dibilang pakai ketep vario. Pakai helm ya Pak ya? Pakai helm. Oh, lari ke arah center Pak ya? Iya, biar arah sana lah. Arah sana Pak ya. Pak, siapa nama kita Pak? Miss Lianto. Miss Lianto. Oke, Tribuners, itu dia ya tadi rekamannya nampak kasirnya udah sampai dibawa-bawa gitu Iya. badannya. Todong. Iya. Oke, Tribuners, untuk mengetahui detail lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alija. Halo Bang Alija. Selamat sore. Halo, Doi, Ihan. Oke. Selamat sore. Oke, Bang Alija, boleh dijelaskan kepada Tribuners bagaimana detail dari aksi pencurian lah ya atau penodongan yang dilakukan di sebuah minimarket, Bang? Silakan laporannya. Kita dapat laporan bahwasannya terjadi perampokan malam tadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di salah satu Alfamart yang ada di Nagori Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Peristiwa perampokan terjadi saat para pegawai sudah menutup separuh pintu begitu. Jadi setelah mulai menutup, kemudian sedang dilakukan bagi internal ya untuk melakukan pembukuan ya, untuk lihat penjualan hari itu seperti apa. Tiba-tiba pelaku yang mengenakan jaket abu-abu atau krim begitu dan memakai helm datang menodongkan senjata tajam seperti pisau ke arah kasir. Nah, saat itu oleh kasir sempat melakukan perlawanan hingga tangannya tersayat ya. Jadi sementara pegawai yang lain yang mulai ketakutan kemudian melarikan diri gitu, pegawai yang lainnya. Jadi peristiwa ini cukup singkat sampai pelaku kemudian melarikan diri. Warga setempat sempat mendengar teriakan adanya perampokan ini, namun saat digedor ke Alfamart dilihat dalam terlihat salah seorang pegawai yang di kasir tadi tangannya berdarah. Kemudian pegawai lainnya juga akhirnya menampakkan diri begitu. Jadi kasus ini juga sudah ditangani oleh Polres Simalungun, namun belum ada perkembangan lebih lanjut. Begitu Joy dan Kian. Oh, belum ada perkembangan lebih lanjut ya, Bang. Berarti belum ada informasi lah ya bagaimana dia memperoleh sajamnya, apa yang dia lakukan sampai seperti itu. Oke, Bang, kalau untuk korbannya ini, Bang, bagaimana kondisinya saat ini? Kebetulan tadi kita sudah ke Alfamart, namun pihak Alfamart tampaknya agak bungkam ya, jadi kita tidak mengetahui kondisi terakhir korban. Tapi yang pasti korban tidak mendapat luka serius ya. Korban sempat ditangani di Rumah Sakit Horas Sani Pematang Siantar. Kita juga belum mendapat informasi apa yang dibawa kabur oleh pelaku begitu. Namun berdasarkan informasi kita peroleh dari pihak kepolisian ya, salah satu yang mungkin tidak ingin disebutkan namanya, pihak Alfamart tidak membuat laporan polisi begitu. Makanya kita sempat bingung ini kan, ini kok ada yang luka tapi kok nggak dilaporkan gitu. Dan pihak polisian juga tidak menerima laporan kerugian yang dialami oleh pihak Alfamart. Tapi namun demikian polisi masih mencari keberadaan pelaku gitu, Kian dan Joy. Oke, Bang, jadi kan pihak Alfamart-nya ini nggak membuat laporan kepada pihak kepolisian. Lantas bagaimana nih CCTV dari Alfamart-nya bisa beredar? Karena kan kayak mengambil CCTV dari minimarket gitu susah ya, Bang. Itu bagaimana, Bang? Iya. Nah, kita juga dapat dari teman-teman ya, teman-teman yang lebih dulu ke sana, yang kebetulan rumahnya dekat dengan Alfamart, itu kita dapat rekaman CCTV ini sambil tadi kita datangi, kemudian kita wawancarai warga, tapi memang akhirnya kita belum dapat sejauh ini. Kita masih menunggu dari pihak kepolisian. Tadi Kapolres bilang bahwa mereka tim dari Reskrim sedang membuat pencarian terhadap pelaku begitu. Oke, Bang, ada gambaran nggak, Bang, kira-kira pelakunya ini berapa orang? Soalnya kan yang nampak di video kan cuma satu. Ada
kabar gak Bang berapa orang sebenarnya pelakunya? Nah, dari gayanya si pelaku yang satu orang ini kayaknya amatiran ya, karena juga nggak berhasil membawa apapun begitu, dan sudah sendiri juga dan dilawan begitu. Dan dia karena tidak terlihat membawa apa-apa begitu, dan terlihat kesulitan melakukan perampokan ini karena dia tidak apa ya, tidak mungkin tidak rapi lah gitu kan, karena dia sendiri, teman-teman pegawai, sementara korban ada 2 orang begitu, dan aksi ini juga diketahui oleh warga seketika, sehingga dia melarikan diri dengan sepeda motornya yang Vario begitu Joy. Oke Bang, ada Kak Jian. Pas cukup ya. Baik, terima kasih Bang Alija. Kami menunggu update selanjutnya mengenai penangkapan pelaku amatiran ini ya. Karena cukup meresahkan, kasihan itu korbannya udah sampai kena sayat. Terima kasih Bang Alija atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Joy dan Jihan. Ya, di bulan Ramadan makin banyak, marak kali perampokan. Itu masih yang amatir. Kalau dia berhasil, dicobanya lagi itu pasti. Aduh, begal. Tapi Jian sadar nggak sih kayak bulan Maret ini banyak kali kasus kriminal ya kan? Iya. Nggak ngaruh itu Ramadan. Kayak mana ya Tribuners, baru banyak lagi kayak, maaf katanya, kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini khususnya di Kota Medan. Jadi Tribuners untuk tetap berhati-hati lah. Ya kan, jalan-jalan kayak gini jangan sampai kita di bulan yang suci ini mau merayakan, mau bertemu keluarga, malah kita bertemu Tuhan duluan. Hati-hati maksudnya di perjalanan. Ya sama seperti ini. Aduh, kok dari potongan badannya tuh kayak masih muda loh pelakunya tadi tuh ya. Dari potongan badannya walaupun ketutup. Tapi aneh nggak sih, masa pihak Alfamart nutupin ya, seolah-olah menutupin. Iya, nggak melaporkan. Padahal itu pegawainya psikologisnya pasti kena. Dia tangannya kena sayat. Bisa jadi dia trauma bekerja malam-malam. Sampai malam dia kerja. Iya, itu jam 11:30 closingan. Oke, kita lanjut aja ke berita kedua. Ada apa Jian? Jadi di Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara menindaklanjuti terkait temuan limbah pabrik cemari Sungai Bacang. Jadi limbah pabriknya itu dibuang ke Sungai Bacang. Nah, belakangan diketahui limbah tersebut berasal dari pabrik PT Sebalai Energi yang mengalami jebol pada penampungan bahan produksi hingga tumpah ke kolam limbah dan mencemari lingkungan. Nah, dampak dari hal tersebut mengakibatkan air sungai berubah warna dan mengeluarkan bau tidak sedap. Selain itu, biota air turut berbatian hingga mengambang ke permukaan sungai. Nah, itu dia Joy, tercemari air di Sungai Bacang itu gara-gara ada limbah pabrik ya. Jadi katanya nih bocor ya, cuman kok bisa bocor gitu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita bakal tonton dulu video berikut ini. Check it out. Ini kan, sini dia yang paling bekas hitamnya. Makanya begitu pecah, masuk dia ke kolam limbah, masuk ke masyarakat. Itu dia. Di dalam bak ini Mas ya. Ada uapnya. Uap energi gas metannya. Biasanya dia benar. Ikan mati, ikan baung. Sekitar 1 kilo 1 ekor. Mati. Nelayan pada kecewa mencari ikan.
Kami meninjau ke PT Sebale Energi untuk kelanjutan dari hasil pemeriksaan di lapangan atas terjadinya runtuhnya genteng dari PT SBGE ini. Dan tadi juga kami didampingi oleh pihak Gakum yang sudah kami surati dari Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langsung turun ke lapangan dan mengambil sampel dari daerah PT Sebale Energi dan ke sungai-sungai ataupun ke daerah yang dicemari oleh limbah tapioka seperti di sungai di Desa Perjuangan dan Kuala Cikasim. Saat ini unsurnya apa nih Bang kira-kira yang dominan sehingga bisa meracuni lingkungan? Ini terdapat limbah B3 yang limbah cair yang sangat berbahaya dan bisa untuk lahan pertanian ataupun ikan di sekitarnya bisa dibuat jadi mati. Dan dengan ini untuk tindak lanjut kami akan menutup sementara kegiatan ataupun pengoperasian di SBGE di Sebale ini. Dan kami pun sedang menyiapkan surat administrasi teknik yang lagi kami ajukan ke. Ya, itu dia videonya. Jadi kita bisa lihat ya tadi ada beberapa ikan yang mati di saat nelayan lagi mencari rezeki. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita yang ada di lapangan. Ada Bang Alif. Ya, halo, selamat sore Kak Joy, selamat sore Kak Jian, selamat sore Medan. Selamat sore Bang Alif. Aku senang kali kalau Bang Alif ini, karena dia selamat sore Kak Joy, selamat sore Kak Jian, selamat sore Medan. Nah gitu, sampai Tribuners pun disapa. Oke Bang Alif, ini Bang boleh diceritakan kronologinya ya, mana tahu Abang mendapat informasi detail mengenai bagaimana nih limbahnya ini bisa bocor sampai ke sungai. Betulkah bocor atau disengaja? Oke, silakan laporannya Bang. Ya, terima kasih Kak Joy. Kemarin kami sempat melakukan investigasi di mana ada laporan dari warga memang Sungai Bacang mengalami tercemar ya, karena beberapa ikan terlihat mengambang. Bahkan kejadian itu sudah lebih dari sepekan terjadi, sehingga waktu kami datang ke sana itu kondisi air itu hitam dan juga mengeluarkan bau. Kemudian kami mendapati sebuah ikan yang kebetulan memang mengambang mati, itu sekitar 1 kilo 1 ekor atau 1 lengan orang dewasa ya Kak. Nah di sana kami juga mendapati masyarakat yang mengeluh gatal-gatal karena air yang ada di sungai tersebut sudah bercampur dengan limbah dari pabrik tapioka. Nah setelah kita mengupload berita tersebut dan juga mengekspos beberapa media, kemudian tim kementerian turun tepatnya semalam untuk mengecek kepastian apakah yang benar limbah tersebut berasal dari tapioka tersebut. Nah, kami semalam sudah sempat datang ke pabrik tersebut, Kak. Memang benar adanya limbah pabrik tersebut mencemari selain dari sungai juga areal persawahan dari masyarakat sendiri gitu. Nah, pihak pabrik juga tidak menyangkal memang limbahnya tersebut sudah mencemari beberapa wilayah ya yang ada di sana. Kemudian pihak pabrik juga mengaku ada jebol tembok penahan untuk bahan produksi, sehingga bahan produksi tersebut meluber hingga ke kolam penampungan limbah gitu Kak. Jadi limbah itu keluar menuju ke pemukiman warga, baik itu sawah maupun ke sungai Kak, gitu kira-kira Kak. Baik Bang, dari hasil investigasi yang dilakukan semalam, ada ketahuan nggak sejak kapan sebenarnya limbahnya ini bocor sampai ke sungai itu? Limbah ini bocor terjadi sekitar pada bulan Maret kemarin Kak, awal bulan Maret. Itu terjadi pada tanggal 8 Maret ya. Nah di situ memang setelah itu pengakuan dari pihak pabrik sendiri, setelah 8 Maret itu mereka tidak memproduksi lagi karena memang pengakuan dari mereka mesinnya sudah jebol. Namun masyarakat mengaku
walaupun itu pada 8 Maret kemarin terjadi, sepekan sebelumnya kami datang ke sana, limbah itu terus keluar gitu Kak. Jadi mereka menduga memang sebenarnya pabrik ini juga sudah mengolah, walaupun apa ya bilang ya, tembok itu jebol gitu Kak. Nah, lantas Bang, apa nih sanksi yang diberikan ke PT Seibala ya? Karena ini merupakan kelalaian yang luar biasa. Itu sudah jebol dari awal Maret kok nggak diperbaiki gitu ya? Apa sanksinya Bang? Iya. Untuk saat ini memang semalam tim dari kementerian sudah mengambil sampel, dan juga sanksi yang diberikan sementara ini dilakukan penutupan sementara Kak, karena memang bila itu beroperasi kemungkinan akan meluber lagi ke pemukiman warga dan juga akan lebih mencemari sungai yang ada di sana gitu Kak. Nah Bang, kalau dari pandangan para nelayan, apa aja kerugian yang mereka dapatkan? Karena kan tadi tuh kayak nelayan ya yang lagi nyari ikan, rupanya ikannya pada mati. Bagaimana hasil tangkapan mereka? Ya, untuk nelayan Kak, memang beberapa nelayan, ada yang nelayan di sungai dan juga ada nelayan di laut ya. Karena ini kan muara gitu, Sungai Bacang ini. Nah, untuk di sungai memang mereka mengaku saat ini sudah tidak ada lagi ikan sejak sebulan lalu Kak. Semenjak itu meluber, ikan sudah tidak ada, hanya tinggal ikan sapu-sapu yang berhasil bertahan dari limbah tersebut Kak. Nah, untuk nelayan yang ke laut sendiri memang tidak ada dampak ya dari itu Kak, gitu. Berarti yang nelayan yang di sungai ini sangat merasakan dampaknya ya. Nah, terus Iya, Bang, Kak. oke, silakan Bang. Ya, karena memang mereka mengaku ikan-ikan yang ada di sana seperti ikan baung, ikan sembilang itu Kak memang jadi santapan favorit ya di Batubara ya. Jadi sampai saat ini memang mereka mengaku kesulitan untuk mendapati ikan tersebut gitu Kak. Tapi enggak, sumber pencarian mereka itu salah satunya enggak dari Sungai Bacang ini kan Bang? Ya memang Sungai Bacang ini sebagai ini ya, kalau misalnya kita sebagai sampingan Kak gitu. Mereka melaut bila memang hasil laut itu kurang, maka mereka melakukan mancing atau juga menangkap ikan di Sungai Bacang tersebut gitu Kak. Nah Bang, kalau Kak Jian penasaran nggak sih tentang bau yang dari airnya itu Gimana karena dari bangkai ikan atau memang mungkin lumut-lumut, alga-alga yang udah mati tercemar. Bagaimana Bang, baunya dari mana itu? Ya kalau misalnya saya deskripsikan Kak seperti bau ini ya, bau comberan namun lebih menyengat gitu. Dan juga bila kita terlalu lama di sana kita mengalami pusing ya Kak ya. Seperti saya semalam ke pabrik juga, itu sekitar 15 menit saja kita di situ seperti hidung kita tuh pedih Kak gitu. Ya ampun, udah sampai kayak gitu ya. Pasti ini bakalan menjadi perhatian bagi para aktivis lingkungan yang berada di sana di Sumatera Utara. Ada lagi Kak Jian yang ingin ditanyakan? Kalau dari pihak pabriknya ada tanggung jawab nggak Bang? Ya, untuk pihak pabrik Kak, memang semalam kami sempat wawancara juga dari manajer sendiri, mengaku sudah mempertanggungjawabi sekitar 1 hektar 1,85 hektar milik sawah milik warga yang tercemar tersebut. Nah, mereka meminta untuk itu segera dipanen dan juga panen itu dibeli oleh pihak pabrik sendiri Kak. Makanya mereka juga saat ini sudah menyelesaikan konflik antara warga dan juga pabrik sendiri Kak. Hanya saja memang kepadan lain ini yang belum ada gitu Kak. Oke. Terima kasih Bang Alif atas laporannya. Kami menunggu update selanjutnya bagaimana, apakah nanti pabrik ini bakalan dibuka lagi atau malah ditutup selamanya. Terima kasih Bang Alif. Selamat sore, selamat bertugas kembali, selamat puasa. Ya. Tercemar. Kasihan loh warganya. Iya, gatel-gatel. Jadi langsung kepikirannya tahu nggak kemana? Ke anak-anak. Iya. Anak-anak gitu Suka kan, ada kulitnya main-main gitu kan. sensitif. Rupanya udah tercemar seperti itu. Airnya itu kan juga pasti pakai warga, mungkin entah jadi sumber air aliran untuk PDAM mencuci mungkin kan.
Oke, Tribuners, itu dia dua berita kita. Yang pertama ada kasus perampokan di sebuah minimarket, dan yang kedua adalah limbah pabrik ya, yang menyebabkan pabriknya ditutup sementara. Oke, Tribuners, kalian lagi ngapain aja nih? Lagi ini hunting nih kayaknya, Hunting wartakjil. Ya. Wartakjil ini udah jam berapa sih emang, Jian? Jam Udah setengah cocok nih. 5. Udah 30 menit, Tribuners. Kami menemani kalian di sore hari ini. Nah, untuk mau lebih tahu informasi mengenai berita-berita yang ada di Tribun Medan, kalian bisa langsung ke portal kita. Ada di mana, Jian? Ada di www.medan.tribunnews.com. Atau biar lebih ringkas lagi, boleh langsung ke media sosial yang ada di bawah ini. Atau mau yang lebih singkat lagi, udah langsung mau baca, boleh langsung download Tribun X. Aku Joy, Aku Jihan. dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat puasa, Tribuners. Bye.